به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah. Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, dan nikmat taufik dan hidayahnya. Dan dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kalam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bih bi ulumi fid darini amin. Halaman 435 sekarang 435, yang mana pada kesempatan terakhir kita telah memasuki kitab yang keempat dari kumpulan kitab atau kalam Habib Abdullah Al-Idrus, yaitu tentang Masyuratul Imam Al-Idrus, kitab yang kelima ya, Masyuratul Imam Al-Idrus, yakni nasihat-nasihat beliau kepada Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi bi ulumi sayyidil auliya ushalih fid darini amin. Yang mana pada terakhir kali ada beberapa nasihat yang sudah kita bahas dari nasihat-nasihat beliau, di antaranya tentang berpegang kepada kitab Arba'un al-Asal yang karya dari Imam Ghazali, yang itu merupakan juga ringkesan daripada, lebih ringkas daripada Ihya Ulumuddin, dan juga ada Mukhtasar Ihya sendiri milik Imam Ghazali. Karena beliau ketika membawa Ihya yang 4 jilid itu beliau merasa berat sehingga beliau ringkas sendiri Ihya itu. Jadi ada beliau Imam Ghazali sendiri punya ringkesan Ihya yang beliau sendiri yang menyusun. Kemudian juga dan juga nasihat beliau bahwa kita jangan berpegang pada penilaian makhluk, masalah pujian makhluk atau celaan dari makhluk. Sebab seorang itu gembiranya atau bahagianya seorang di sisi, atau kecelakaan sejati itu semua adalah menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makhluk ya terkadang tidak melihat dengan hakikatnya, tapi dia hanya melihat secara zahir. Maka terkadang ada yang memuji dan ada yang mencela, dan itu biasa. Selama kita berada dalam jalan yang benar, maka kita tidak pedulikan hatta orang yang mencela umpama. Ya. Kemudian dan kita jangan percaya kepada berteman atau pertemanan dengan orang yang mutamalliqin, orang yang suka menjilat, karena dia akan selalu mengemukakan apa yang kira-kira kita senang, tapi dia tidak bisa memberi nasihat, yang mana nasihat itu adalah satu ketulusan dari seseorang kepada saudaranya sesama muslim ya. Yang mana dan hendaknya kita percaya dengan pertemanan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berteman itu, dan menerima uzur alasan daripada orang yang memberikan alasan kepada kita. Dan fasal berikutnya, fasulun la yutasawwaru anal khaliqata tanzuru ila man huwa atqal khalqi wa afdalu maqmalun bi aini ridha. Fasal la yutasawwar ya, tidaklah tergambar dalam pikiran kita bahwasanya makhluk itu akan melihat, akan melihat ilaman huwa atqa, kepada yang orang yang lebih atau paling bertakwa al-khalaq daripada makhluk itu. Wa afdaluhum, atau tidak melihat kepada orang yang paling afdal, wa akmaluhum, dan orang yang paling sempurna, dengan aini ridha, dengan pandangan keridhaan, pandangan kesenangan.
Bal ba'dhum bi aini ridha wa ba'dhum bi aini sukhti. Bahkan sebagian memandang dengan pandangan kesenangan, sebagian lagi memandang dengan pandangan kebencian. Jadi hatta dia orang yang paling bertakwa sekalipun, dan itu contohnya adalah Rasul sendiri SAW, orang yang paling makhluk yang paling mulia. Dan beliau juga ada yang memandang dengan ridha, dengan cinta kepada beliau, ada yang juga membenci beliau, dan itu biasa. Nah, kalau Hujjatul Islam, hal itu disebut oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Ama sami'ta, tidakkah kau mendengar kepada nazmal Imam Al-Yafi'i, kepada nazoman daripada Imam Al-Yafi'i fil Munkirin, tentang orang yang ingkar kepada Imam Ghazali, orang yang mengingkari Imam Ghazali rahmatullah alaihi. Yaitu beliau Imam Yafi'i mengungkapkan dalam beberapa bait, ya, biminhajihi lil abidina musaddira maqalan sharihan laisa yakhfa li aqili. Dengan Minhajul Abidin, ya, Imam Ghazali itu musaddiran, ya, mengemukakan, menjadi terkemuka, ya, maqalan sharihan, atau mengemukakan daripada ucapan yang sharih, yang tegas, laisa yakhfa li aqili, yang tidak tersembunyi bagi orang yang berakal. Yaqulu laqad sannaftu kutban, dia berkata, Imam Ghazali berkata, sungguh saya telah menyusun beberapa kitab tadammanat, yang mana kitab-kitab itu menyimpan, mencakup atau menyimpan daqaiqan, ya, beberapa perkara yang dakik, yang halus. Iktasad, daqaiqan iktasad ala fahmi jahili, yang mana perkara-perkara yang halus itu iktasad, sulit untuk dicerna atas kepahaman orang yang bodoh, oleh kepahaman orang yang bodoh. Fakhadu biqadhin indadza, maka mereka larut untuk qadah, untuk mencacat, mengkritik indadza ketika itu, ketika mereka tidak paham, mereka hanya mengkritik, berkata Imam Ghazali, seolah ini salah, padahal mereka yang tidak paham. Wa takallamu, mereka berbicara bisyai'in, dengan sesuatu, ilaihi, yang mana kepadanya, kepada sesuatu itu, fahmuhum, kepahaman mereka, pemahaman mereka, ghairu wasili, tidak sampai. Jadi mereka bicara kepada sesuatu yang pemahaman mereka tidak sampai kepada sesuatu itu. Ya, bagaimana mereka menilai sesuatu yang mereka belum sampai kepada sesuatu tersebut? Wa hal qattu awdahu min kalami ilahina, maka adakah qattu sama sekali awdahu, yang lebih jelas, min kalami ilahina, dari kalam Tuhan kami? Apa ada kalam yang lebih jelas dari Quran, kata beliau? Apakah ada kalam yang lebih jelas dari Quran? Wa qad nasabuhu, dan sungguh mereka orang-orang kafir itu telah menisbatkan Quran nahwa sutril awaili, seperti dongengan orang-orang yang terdahulu. Dikatakan asatirul awalin. Quran saja kalam yang paling jelas itu masih dikatakan asatirul awalin. Bagaimana kitab saya, kata Imam Ghazali, bagaimana ya sudah tidak usah repot, katanya. Faslun, ya, ittakhidhin nas al-jami' asdiqa wala tu'adi ahadan. Jadikanlah manusia itu seluruhnya teman, wala tu'adi ahadan, dan jangan engkau, ya, jangan engkau memusuhi seorang pun. Ya, jadikanlah semua orang itu teman. Ini sulit memang. Kadang kita dengan hawa nafsu, kadang cinta dan benci itu. Memang padahal idealnya orang cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Wa nasu salah satu asnafin. Orang itu ada 3 macam. Orang lain memandang kita itu ada 3 macam. Ada muhibbun, ada yang cinta betul kepada kita. Ada mutawassitun, ada orang yang sedang-sedang, ya, cinta pada kita tapi tidak terlalu. Ada yang munakirun, orang-orang yang mengingkari kita, membenci atau mengingkari kita. Itu 3 macam. Wa mal muhibbun famadum mawaddatum siyadah. Adapun orang yang cinta, maka kecintaan mereka itu, ya, siyadah, merupakan kepemimpinan. Jadi kita bisa memimpin orang itu karena dia sudah percaya dan cinta betul pada kita. Dan ini juga bisa jadi bumerang bagi kita, ya, bumerang bagi kita kalau kita tidak betul-betul menanggapi bahwa cinta itu hakikatnya dari Allah dan kembalinya harus kepada Allah SWT. So, orang itu kalau sudah memiliki hatinya orang, ini lebih bahaya daripada harta. Kalau harta
Ya sekedar ini dia punya umpama ini harta, dia punya ini ya sudah ini. Atau hartanya orang dia kepingin umpama. Ya sudah ini hartanya tadi, umpama dia dapat dari orang. Tapi kalau hati orang, kalau dia sudah menguasai hatinya orang, dia bisa kuasai semuanya karena namanya hati itu. Maka kedudukan, cinta kepada kedudukan di mata orang itu lebih bahaya daripada cinta kepada harta. Kalau harta ya cuma itu. Kalau kedudukan dia bisa buat segalanya terhadap orang yang mencintai dia, dia beralat dan sebagainya. Ya. Adapun muhibbun para pecinta, maka cinta mereka kepada kita itu siadah, kekuasaan, kepemimpinan dari kita kepada orang yang mencintai itu. Wa man mutawassitun, adapun orang yang tawassut, yang sedang-sedang, fa shadaqatu muawanah, maka pertemanan mereka dengan kita bisa jadi muawanah, menolong kita, saling tolong menolong kalau mutawassit. Adapun mungkirun, orang yang mengingkari kita, fa kifayatuhum wa ihtimalu adzahum wa mudaratum nafi, maka kifayatuhum, maka pencegahan ya mereka ya, untuk kita menjauh atau terhindar dari mereka, dari orang yang mungkirun mengingkari tadi, dan ihtimal adzahum, menanggung gangguan mereka, wa mudaratum, dan mudaroh ya, menyesuaikan diri dengan mereka, itu nafiun, itu bermanfaat untuk menghadapi orang yang mengingkari. Kita memutuskan hubungan supaya dia tercukupkan dari kita, atau kita kalaupun terpaksa bergaul dengan orang yang mengingkari itu, ya kita tanggung gangguan dari mereka, atau kita mudaroh, menyesuaikan dengan anunya mereka supaya kita tidak berbenturan secara langsung. Ya bukan berarti munafik, tidak, tetapi sekedar mengikuti mereka selama itu bukan suatu yang haram. Kalau yang haram ya jelas kita harus menghindar. Ya, tidak ada dengan alasan tidak enak kemudian yang haram itu diterjang, tidak. Faslun, ya. Fasal berikutnya adalah la tuksir min mukhalatatin nisa'il mahdzurat walau ala sidqiniyah. Ya. Jangan memperbanyak dari bergaul dengan wanita-wanita yang haram. Ya. Jangan memperbanyak ya bergaul dengan wanita-wanita yang haram, yang bukan anu kita. Yang haram berarti wanita yang bukan mahram kita. Karena walau ala sidqiniyah, meskipun dengan niat yang sidik, dengan niat yang benar. Ya. Walaupun dengan niat yang benar, tidak perlu kita memperbanyak daripada pergaulan dengan wanita yang haram, ya, meskipun niatnya benar. Ila in kana atau muqayyadah ta isyarat isyara, wala, kecuali kalau anggota badanmu itu sudah muqayyadah, sudah terbelenggu, sudah terikat di bawah isyarat syariat dan akal yang sempurna. Ya, kecuali itu. Qalbuka mahallus satwat wal haibati rabbaniyat, kecuali hatimu adalah tempat daripada as-satwat, kekuatan dan haibah rabbani, kewibawaan dari Allah SWT, diberi oleh Allah. Wa waridatil mahabbat at-tahirat ala duniyat al-wahbiyat, dan kecuali hatimu menjadi waridat, menjadi tempat daripada waridat, suatu pemberian batin dari Allah berupa kecintaan yang suci dan laduni dari sisi Allah dan bersifat wahbi. Ini dia dituntut dengan ilham dari Allah. Ya. Kecuali kalau sudah jadi aulia, itu baru. Tapi kalau tidak jadi wali, hati-hati terhadap wanita yang bukan mahramnya. Ya. Wa alamatu hadzal arif. Iya, walaupun ya ini kadang mohon maaf, kadang ya itu tadi. Ya, dengan WA, sosmed itu kan namanya pertamanya curhat macam-macam gini, akhirnya walaupun dengan niatnya benar. Ya, niatnya benar sebetulnya, tapi hanya dimasuki. Kalau para aulia itu mahfuz dari sisi Allah SWT. Bukan berarti mereka tidak ada kemungkinan bermaksiat. Ada sebagai manusia biasa, tapi mereka mahfuz, sudah terjaga dari sisi. Beda dengan maksum. Kalau Nabi maksum berarti nggak ada keinginan untuk ke sana. Memang sudah dicegah oleh, karena Nabi pembawa syariat. Kalau Nabi tidak maksum bagaimana? Tapi kalau aulia mahfuz. Mahfuz tentu sebagai manusia biasa sebenarnya ada potensi, tetapi sudah karena
cinta kepada Allah yang lebih dominan dari hati mereka, maka kemungkinan keinginan untuk melanggar perintah Allah itu sudah boleh katakan hampir sudah tidak ada, karena sudah dominan cinta kepada Allah. Nah, kecuali kamu jadi seperti itu tidak apa-apa. Ya. Kita kan baru wali murid ya, bukan belum jadi walian. Wa alamatu hadzal arif, tandanya orang arif billah mengenal Allah yang seperti ini, anu kainun bainun ma Allah bisirri. Bahwasanya dia itu selalu kain, selalu berada, bainun selalu terpisah dalam keadaan jauh itu ma Allah, semuanya bersama Allah. Bisirri dengan sirnya, dengan isi hatinya semua selalu bersama Allah dimanapun. Ai kainun ma'annas bijismih, maksudnya kainun bainun itu, kainun ma Allah, bainun itu artinya jauh. Kainun itu berada bersama Allah tapi jauh, maksudnya jauh. Kainun ma'annas bijismih itu berada bersama orang dengan jisimnya bersama orang. Bainun minhum, tapi hakikatnya hatinya tidak bersama makhluk, hatinya bersama Allah, jisimnya bersama orang. Siruhu ma'al haq, sirnya bersama al-haq, bersama Allah SWT. Wa hadza ma'dumun la yujad, orang seperti ini hampir tidak ada, hampir tidak didapati kecuali kutub ya, aulia yang sudah mencapai tingkatan siddiq, yang di bawah tingkatannya adalah di atasnya cuma para nabi, an-nabiyyin was siddiqin. Di atas tingkatan mereka cuma ada para nabi. Ya. Ya mudah-mudahan kita walaupun jauh ya namanya berharap tapi ya cuma menghayal. Ya tandanya tidak menghayal itu kita berusaha untuk ke sana. Kalau tandanya menghayal itu cuma berharap toh ya wake tunggale gitu. Tapi tidak ada mujahadah, tidak ada ikhtiar ke sana. Faslun wala tungkir ala mungkirin walau angkaru. Ya. Pasal dikatakan jangan kamu mengingkari atas orang yang ingkar walaupun mereka ingkar. Ya. Jadi jangan kamu mengingkari atas orang yang ingkar kepadamu meskipun mereka mengingkarimu. Sebab an-nasu salatu tabaqat. Sebab orang itu ada 3 macam, khawas wa awam. Ya. Ada khawas ya, orang yang paling khusus. Dan ada khawas, ada yang khusus, ada yang awam. Khawas humul atqiya. Al-atqiya al-arifuna fima yasduru anhum illa khair. Fama yasduru anhum illa khair. Humul atqiya al-arifun ya, fama yasduru anhum illa khair. Itu khawas. Itu para orang bertakwa, orang yang arif billah, mengenal Allah SWT, maka tidak muncul dari mereka kecuali al-khair, kecuali kebaikan. Sedangkan wal khawas lahum fi sidqihim niyat. Sedangkan orang yang khusus itu di bawah para orang arif billah. Itu orang yang punya niat-niat kebaikan, niat-niat yang baik. Ya, fi sidqihim niyat, tentang jadi kesungguhan mereka kepada Allah itu ada niat-niat yang baik. Tapi niat yang sungguh. Niat sungguh itu niat yang tidak didustakan oleh la yakdzibuha amal. Tidak didustakan oleh amalnya. Kalau niat toh tapi didustakan sama amalnya ya akhirnya tunggale kan gitu. Ini maksudnya punya niat-niat baik, niat-niat yang sungguh. Wal jumlah awam, tapi kebanyakan orang itu awam. Kebanyakan orang itu awam. Ghalabat alaihim sifat. Orang awam ini ghalabat alaihim sifat. Telah mendominan bagi mereka, menguasai atas mereka itu beberapa sifat. Mithlu ma ghalabat alaika syahawatuk, sebagaimana syahwatmu itu menguasai hatimu. Ini kebanyakan kita. Kebanyakan orang awam itu dikuasai oleh syahwatnya, oleh sifatnya. Fada'hum, sudah tinggalkan orang awam. Washtagil bi ta'atillahi ta'ala wa rasulih, dzalika taqdirul azizil alim. Dan sibuklah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Itulah takdirul azizil alim, itulah sudah ketentuan dari Sang Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ya, untuk orang awam ini sudah biarkan, tidak usah didengarkan. Kalau mendengarkan orang-orang awam, maksudnya dalam kita orang berjalan menuju kepada Allah, kalau terlalu mendengarkan dan menghiraukan orang awam, ya tidak habis-habis. Ya sekadarnya. Ya. Faslun, ahsin ila man asa'a ilaika tasid khairat dunya wal akhirah.
Ahsin ila man asaa ilaik tasid khairat dunya wal akhirah. Waqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabi wa ali baitih wa ulil arifin. Wa dalilu fi dzalik qauluhu azza wa jalla khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ahsin ila man asaa ilaik. Berbuatlah baik kepada yang asa, kepada yang berbuat jelek kepada engkau. Dan ini berat. Ya, biasanya kan enaknya seri. Ya. Orang gini pada kita ya kita balas juga kan, itu seri, draw. Ya, kosong ya. Jadi berbuatlah baik pada orang yang berbuat buruk kepadamu. Tasid khairat dunya wal akhirah. Maka kau akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Kau akan menjaring kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ibarat kata pepatah, ibarat buah. Ini pohon berbuah dilempari, dia orang lempari batu sama dia kasih buah. Orang lempari batu sama dia kasih buah. Kan baik itu. Ngelempari batu dikasih batu juga. Waqtadi bi Rasulillah SAW. Tauladanilah Rasulullah, contohlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasabe, ikutilah sahabat-sahabat beliau. Wa ali baiti, ikutilah keluarga beliau, ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa auliyae, ikutilah para aulia, orang-orang dicintai oleh Rasulullah, para arifin billah. Dalilnya adalah firman Allah SWT, khudhil afwa, ambillah sikap pemaaf, wa'mur bil urfi, ya pemaaf ini dalam arti tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, dan perintahlah dengan kebaikan, wa'rid anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang jahil. Ya, tidak usah kau hiraukan mereka, tidak usah kau ladeni, sebab kau ladeni mereka ya akhirnya sama dengan mereka nanti. Ya. Kemudian faslun kun ansohan nas linnas khosatihim wa ammatihim. Ya. Kun ansohan nas linnas lakin indahum a'azzan nas. Lakin indahum a'azzan nas. Ya, jadilah engkau orang yang paling tulusnya orang kepada orang lain. Dan baik itu orang khusus maupun orang awam. Nasihat itu ketulusan. Ketulusan itu bentuknya apa saja? Termasuk salah satunya memberikan ujangan, itu salah satu bentuk nasihat atau ketulusan. Ya. Jadi jadilah orang yang paling tulus kepada orang lain, baik kepada orang khusus maupun kepada orang umum. Takun indahum a'azzan nas. Kun ansu'an nas linas khosotim wa amatim takun indahum a'azzan nas. Maka kau akan menjadi di sisi mereka orang yang paling mulia. Kalau kau menjadi orang yang tulus kepada orang lain, maka kau akan menjadi orang yang paling mulia di sisi mereka. Karena orang pun akan respon baik, karena orang ini adalah orang yang tulus kepada dia. Ya. Kemudian dan perbuatan tulus itu macam-macam, termasuk kita menyingkirkan gangguan dari jalan, itu perbuatan tulus. Jangan sampai orang lain terkena. Kita berdagang dengan jujur, kita tidak menipu orang, itu tulus. Karena tulus kepada dia, karena kita pun tidak kepingin untuk ditipu oleh orang. Banyak sikap tulus itu, banyak bentuknya. Jadilah kau orang yang paling tulus kepada orang lain, maka kau akan menjadi orang yang paling mulia. Kun ansohan nas linnas khosatihim wa ammatihim takun indahum a'azzan nas. Kemudian fasal berikutnya sitru jami'al uyub wa syurur fi sumti an jami'is syurur. Ya, sitru jami'il uyub wa syurur, penutup dari seluruh aib. Ya, penutup dari seluruh aib dan seluruh keburukan. Itu adalah terletak pada diamnya engkau dari seluruh keburukan. Diamnya engkau dari seluruh keburukan. Jadi penutup daripada seluruh keburukan itu kau diam dari seluruh keburukan orang lain, bukan membongkar kepada keburukan orang lain. Sebab kita juga tidak senang ketika keburukan kita juga dibongkar oleh orang. Maka ketika kau ingin selamat untuk menutupi daripada aibmu, maka kau terletak pada diamnya kau daripada keburukan.
Soalnya ada keburukan tuh bukan diomongi sebetulnya. Kalau yang betul tuh kan ya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak cukup dengan dia itu menghibah atau membongkar aibnya orang itu. Tapi kalau mau dia amar ma'ruf nahi mungkar ya dia tegur secara baik. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. So ini banyak kita kadang terjerumus pada itu. Kita anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar padahal kita membicarakan aib daripada orang lain. Dan dengan pembicaraan itu tidak akan selesai kesalahan orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Alaika bihusnidzan dan seterusnya.